abuse. Please forgive me. We have to learn to speak in daily English and see you again to Surya Post. Please support memori Surya Post. Saat ini kita ketemu langsung juga dengan Bapak pengacara kita, dan selama ini kita tunggu-tunggu tidak pernah nongol, dan beliau ini adalah wartawan yang sangat kondang dan beberapa pengacara yang sudah beracara, namun semuanya down dibuat beliau. Inilah Pak Jakaria, sarjana hukum, pengacara yang cukup dikenal dan pernah mengalahkan pengacara KPK. Selamat siang Pak Jakaria. Ya. Dengan adanya satu modalitas ataupun satu kemampuan yang sangat luar biasa di bidang hukum ini, kira-kira konsepnya seperti apa sehingga musuh-musuh Pak Jakaria tumbang begitu dengan organisasi hukumnya? Jadi kita wasantir saja. Jadi pengacara seni. Jadi kalau kita anggap sebagai seni, dia hiburan untuk kita. Nah, kalau kita seni ini kan kita cari yang enak. Yang enak itu di mana? Kita buat santai dalam menangani setiap perkara. Tapi dalam perkara itu pun kita harus dari awal kita sudah mengkaji dari nol sampai akhir. Di mana kelemahannya, kemungkinan kalahnya di mana, itu yang perlu kita tutupi. Jadi kalau kita bertanding itu, berlawan itu, kita melihat lawan, jangan melihat kita juga, lihat lawan. Apa kelemahan kita, itu kita kaji. Bukan kelebihannya, kalau kelebihan kita tidak perlu kaji lagi. Kelemahan kita di mana? Misalnya kita lawan seseorang, di mana kelemahan kita, itu yang kita mau dikaji, ulang-ulang. Sehingga nanti akan tidak temukan lubang lagi. Nah, kalau kita ada kelemahan, itu yang bisa masuk itu buat kita kalah. Jadi kalau kita menangani perkara itu, kita melihat di mana kelemahan kita, kemungkinan di mana kita akan kalah. Nah, itu yang kita kejar, itu yang kita mau tutupi, itu yang kita cari dasar-dasar hukumnya untuk menutupi kelemahan itu. Jadi kita jangan menganggap lawan itu kecil, jangan, hebat lawan itu. Nah, kemudian kita lihat juga kelemahan kita, di mana kelemahan kita. Nah, itu yang kita evaluasi. Dan juga ini mungkin berkaitan dengan Pak Jakaria yang mantan dosen ya, kemudian dengan argumentasi hukumnya jadi semakin kental. Dan juga Pak Jakaria juga orang politik juga di sini kan, pernah megang partai. Jadi dengan demikian Pak Jakaria sini tidak kaku menjalankan atau beracara di pengadilan mana saja Pak Jakaria. Kira-kira pengalamannya seperti apa pada waktu Pak Jakaria menjadi dosen Pak? Kan di kampus kan teori diajarkan. Teori itu normatif. Tidak bisa diubah teori itu. Artinya misalnya teori hukum begini, hukum begini, itu teori itu. Tapi praktek kan berbeda. Nah, praktek itu kita dapatkan di lapangan. Nah, di lapangan ini kita adaptasikan dengan teori. Nah, jadi ke satu, kita tidak hanya berpatokan kepada teori, tidak mampu, tidak bisa itu. Kita sesuaikan karena situ ada politik hukum. Jadi selain kita menguasai teori, juga menguasai tentang prakteknya. Nah, prakteknya tentu akan berbeda. Tidak sama dia. Jadi jangan dikira apa yang kita terima di kampus sama yang di lapangan, itu beda. Contoh misalnya dalam teori hukum itu kan sertifikat itu kan hak yang terkuat dan terpenuhi. Tapi di lapangan belum tentu. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sertifikat ini bisa gugur. Nah, itu. Tapi dalam teori itu terkuat dan terpenuhi. Nah, itu contohnya. Artinya kita selain kita menguasai teori juga menguasai lapangan. Artinya di sini ada strategi hukum ya. Harus. Ada strategi hukum sehingga bisa memenangkan lawan dalam bentuk apapun. Ya. Kan? Baik Pak Jakaria, kita ke Bapak Dr. Andes Usman MSI. Kira-kira Pak Usman seperti apa Pak Usman biasa selama berbicara di pengadilan? Apa yang dilakukan selama ini sebenarnya betul sesuai dengan kehendak hukum itu sendiri, dan kita mengatakan semua itu sudah bisa sukses bukan karena kelemahan tadi, bukan karena kelemahan kawan, tapi karena
menguasai segala aspek tadi itu dari awal sampai akhir. Sebab kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Jack tadi itu bisa tertutupi dengan ya argumen-argumen yang bisa kita lakukan dan dapat memenangkan suatu perkara yang sedang berjalan. Jadi itu. Ya. Pengalaman Pak itu pengalaman Pak Dr. Andes Usman MSI selama mengikuti Pak Jakarias beracara di pengadilan, kira-kira seperti apa Pak Usman melihat Pak Jakarias dalam beracara di pengadilan? Saya lihat bagus segala argumen, segala yang diharapkan oleh terutama konsumen yang mengharapkan jasa daripada Bang Jack selama ini kan terpuasi dengan apa yang telah dilakukan, karena bukan suatu perkara yang bisa dianggap mudah. Sebagai seorang pengacara itu sesuatu yang sangat sulit apabila apalagi berhadapan dengan lawan-lawan tadi itu yang punya argumen yang masing-masing mau menang itu tidak mudah. Jadi oleh sebab itu semua itu bisa dipatahkan oleh Bang Jack sesuai dengan apa yang tadi dilakukan, bahwa kelemahan yang ada pada diri kita itu harus kita pelajari terlebih dahulu sehingga bisa mematahkan kawan-kawan yang lain itu sebagai lawan. Jadi itu yang selama ini yang dilakukan. Baik, Pak Usman, Pak Kasper sebagai salah satu tokoh politik di sini ya, salah satu politik, kemudian bagaimana mengamati Pak Jakarias ketika beracara di pengadilan, kemudian bagaimana respek daripada masyarakat? Keterangan saya dari tempat kerjanya Pak Jakarias itu bagus. Cuman terkadang saya lihat daripada kliennya tidak menghargai apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dibuat, tidak dihargai. Ya. Dan segala gerak langkah waktu yang dia fokuskan untuk suatu perkara itu habis percuma. Walaupun kasus menang pun kadang-kadang jasanya tidak pernah Ucapan terima kasihnya tidak ada. terima kasihnya tidak ada. Kira-kira apa harapannya Pak Jakarias? Harapannya ke depan ya mudah-mudahan Pak Jakarias bisa membenahkan diri. Nah, semua yang lalu itu menjadikan suatu pengalaman, suatu pembelajaran, dan kedepannya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, Pak Jakarias, kita kembali kepada Pak Jakarias. Jadi kira-kira Pak Jakarias selama ini kadangkala membantu para klien itu, kemudian para klien itu tidak pernah merasakan rasa terbantu dan mengucapkan terima kasih. Kira-kira apa harapannya ke depan Pak Jakarias? Pak Jakarias ini kan sudah cukup juga usia di sini kan. Justru nanti kita kan sebagai manusia biasa di sini kan kita perlu juga bahwa Pak Jakarias ini keluar daerah dan sebagainya kan perlu biaya, perlu ongkos, perlu makan, perlu bensin di sini kan. Sementara yang lain kurang memperhatikan ke sana. Kira-kira harapannya gimana Pak Jakarias? Bawa santai aja lah. Gimana? Bawa santai. Bersama aja. Karena kita kan kadang-kadang juga sulit untuk memahami pikiran orang. Mungkin pikiran kita begini, mungkin orang begitu. Kita imbangi aja lah. Baik, luar biasa Pak Jakarias, sangat luar biasa. See you again. Please support Surya Pos. Good morning.